Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita sekarang bergeser ke turnamen catur online lainnya kawan, yang ada di chess.com dengan Global Championship 2022 yang beberapa hari ini kita melewatkannya karena memang jadwalnya berbarengan dengan turnamen catur online Champion Chess Tour. Dan turnamen yang ada di chess.com ini sudah memasuki babak knockout 32 besar kawan, yang tadi malam sudah menggelar 3 partai, yaitu partai antara Fabiano Caruana versus Jose Martinez yang dimenangkan oleh Fabiano Caruana. Caruana lolos ke 16 besar. Dmitry Andreikin berhasil mengalahkan Gata Kamsky lewat permainan Armageddon. Dmitry Andreikin nanti akan bertemu dengan Caruana kawan di babak 16 besar. Sedangkan MVL ini atau Maxim Lagrave cukup mengejutkan, dikalahkan oleh pecatur muda yang cukup bersinar dalam event-event online kawan, Sam Sevian lewat permainan Armageddon. Game dari MVL versus Sam Sevian inilah yang akan kita otak-atik dalam permainan Armageddonnya kawan, dan langsung kita ke atas papan. Dimana kontrol waktu di permainan Armageddon ini, hitam mendapatkan kontrol waktu 11 menit, tapi jika remis hitam menang kawan, dan putih mendapatkan 4 menit lebih banyak, yaitu 15 menit kawan. Putih dipegang oleh Sam Sevian, mengawali dengan pembukaan Inggris pion C4, MVL pion E5 variasi King English, pion G3, pion C6, kuda F3 menantang atau menggoda pion ini untuk didorong, MVL mendorongnya. Kuda ke D4, sekarang pion D5, pion C pukul pion D5, dipukul balik menggunakan menteri, tidak menggunakan pion untuk tempo ancam kuda. Dan jika ada kesempatan pion didorong maju, discover attack pada benteng. Di sini yang paling banyak untuk mengantisipasi pergerakan pion nanti ke depan kawan, bisa E3 ataupun kuda mundur ke C2. Inilah dua pilihan utama kawan. Sam Sevian memilih kuda C2. Kuda F6 lanjut MVL, tidak tertarik mencoba mendorong pionnya kawan karena pion F3. Pion pukul pion dipukul balik oleh gajah, inilah yang akan terjadi. MVL memilih melanjutkan pengembangan perwiranya, tidak terlalu agresif menjaga pion karena tentu saja gajah G2, kuda C3 langkah berikutnya yang jadi prioritas putih. Kuda C3, menteri E5, gajah G2, gajah E7 persiapan rokade pendek, dan di sini kawan kuda melompat ke E3. Menghentikan potensi pion maju, kontrol petak-petak terang ini dari aktivitas gajah yang ingin berkembang ke petak-petak ini kawan, atau juga membuka akses bagi menterinya keluar ke lajur B, incar pion ini menahan gajah agar tidak berkembang. Dan pada posisi diagram seperti ini, Sam Sevian pernah mengalaminya sendiri saat bertemu dengan Vladimir Fedorcev di turnamen online chess.com Rapid Chess Championship di minggu ke-24 kawan, di mana Fedorcev membalas dengan langkah gajah C5 kawan. Dan terjadi langkah seperti ini berikutnya. Dengan permainan seperti ini kawan, Sam Sevian menang saat itu. Tapi MVL memilih langkah kuda A6, pilihan utama di game-game terdahulu juga. Dan masih banyak yang memainkan variasi seperti ini. Di sini kawan, langkah utama di game-game terdahulu ya menteri ini ke C2, rokade, tapi Sam Sevian memilih dengan pion A3. Dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di langkah ke-10 ini. MVL melanjutkan dengan rokade mengamankan raja, pion B4 untuk kontrol petak C5, menyiapkan gajahnya di diagonal gelap panjang, benteng E8 jawaban MVL, gajah B2, menteri mundur ke E6, menghindari discover attack, barulah sekarang putih atau Sam Sevian rokade pendek. Kuda C7, menteri C2 mengkoneksikan kedua bentengnya, pressure lebih pada pion E4. Di sini gajah D6. Memberikan akses bagi benteng, mendukung menterinya untuk menjaga pion kawan dan mengawasi diagonal ini. Jika ada kesempatan juga menyerang lewat diagonal ini, apakah nanti gajah juga siap ditempatkan di peta E5 menantang pertukaran gajah gelap? Bisa juga. Pion F3, pion E pukul pion F3. Dipukul balik menggunakan benteng, langsung diangkat bentengnya kawan, indikasinya benteng akan ditumpuk di lajur F. Gajah E5, benteng A F1. Di sini menteri bergeser ke peta E7, lanjut MVL. Langkah terbaik versi Stockfish, menteri ini digeser ke peta D6 kawan.
Tapi MVL sepertinya ingin memberikan jalan juga bagi gajah, walaupun pergerakannya mundur ke peta E7 kawan. Langsung diblokade oleh kuda F5 ancam menteri dan menantang apakah gajah sekarang berani sikat kuda. MVL berani gajah sikat kuda, dipukul balik menggunakan benteng, dan selanjutnya di sini menteri bergerak ke peta D7. Apakah diikuti bentengnya keluar memberikan pressure bagi pion D2 nanti? Pion E3 terlebih dahulu sebelum memainkan pion D4. Benteng A D8. Pion D4 sekarang, gajah mundur ke D6. Pion E4 gantian kawan, dan ancamannya adalah ancaman garbuan. Dan di sini langkah terbaiknya gajah mundur kawan segera untuk menghindari garbuan, tapi kuda E6. Idenya adalah jika pion sekarang didorong menggarbu kedua perwira hitam, ya hitam akan menang kawan. Karena sekarang kuda ambil pion ini dan mengancam menteri. Apakah menteri ini digeser ke F2? Benteng tewas kawan. Oleh karena itu, Samsevian tidak terburu-buru bermain dengan pion E5-nya. Dia melangkah kuda E2 terlebih dahulu menjaga pion, membuka akses gajah juga terbuka diagonalnya sekarang kawan. Di sini MVL barulah gajah E7. Tidak terburu-buru juga mendorong pionnya untuk ancam kuda. Di sini menteri C1. Raja bergeser juga bagus kawan untuk menghindari diagonal gelap ini agar tidak kena skak dadakan, tapi menteri C1 dan MVL menggeser bentengnya ke lajur F kembali, memperkuat peta F7-nya karena ancaman berikutnya adalah pion ganggu kuda dan benteng ini siap hantam pion F7 kawan. Samsevian tidak terburu-buru bermain dengan pionnya ini, menggeser raja ke H1 menghindari diagonal gelap agar tidak kena skak dadakan kawan, dan MVL menggeser benteng D bergeser ke lajur E. Sekarang tidak pion E5, langkah yang bagus adalah pion D5 oleh Samsevian. Di sini pion C pukul pion D5, dipukul balik oleh pion E ancam kuda. Kuda C7 berbalik tekan pion ini kawan, dan benteng digeser ke G5. Jelas memberikan pressure di sini kawan. Siap untuk hantam kuda, terus sikat balik nanti jika diambil balik oleh gajah. Dan pada posisi ini, mungkin kalian sebagai pemain pos ronda pasti tertarik memainkan pion G6 untuk mencegah ancaman ini kawan. Ancaman terhadap kuda ini. Ya, memang ini adalah langkah terbaik. Tapi di sini MVL memainkan pion H6, langkah kesalahan, dan sekarang giliran kalian melangkah kawan. Kira-kira langkah terbaik apa yang bisa dilakukan oleh putih? Lihat, indikator putih kawan sudah naik tajam begitu, artinya 95% menang. Tapi butuh gebrakan kawan. Kira-kira seperti apa? Apakah kalian sudah siap? Inilah gebrakannya kawan dari Samsevian. Langkah brilian pengorbanan benteng sikat pion G7 skak. Kalau tidak diambil kawan, raja ke sini ya skak mat. Dua langkah berikutnya skak mat kawan. Raja ambil pengorbanan benteng putih. Selanjutnya apa kawan? Kalau pengorbanan saja saya yakin kalian tadi menebak langkah benteng pukul pion G7 ini. Terus kelanjutannya apa? Coba pikirkan. Apakah meluncurkan gajah sikat kuda ini nanti disikat balik, menteri keluar menyerang di sini? Tidak begitu kawan. Kelanjutannya adalah pengorbanan lagi pion D6. Ini adalah langkah atau kombinasi yang sangat bagus kawan. Diambil oleh menteri. Selanjutnya kuda D4 dan MVL menyerah di langkah ke-31 ini kawan. Kenapa pada posisi ini pion ini tidak diambil oleh gajah saja, membuka akses bagi benteng serang kuda? Tapi masalahnya benteng putih sikat kuda kawan dan memberikan dukungan bagi menteri di sini. Persiapan juga open skak nanti benteng bergerak dan ancamannya juga cukup serius. Kalian sulit untuk mencegah ancaman skak mat. Anggap saja benteng sikat kuda ya, menteri akan menuju ambil pion H6 skak, dan di langkah berikutnya adalah skak mat kawan yang sudah tidak bisa kalian tolak lagi skak mat. Atau tadi setelah gajah ambil pion ini, terus tadi benteng ambil kuda, kalian melangkah dengan gajah F4,
ya simpel disikat oleh menteri, tetap ancamannya ya tetap ancaman skakmat kawan. Kalian hanya bisa melakukan pengorbanan di sini. Sudah tidak bisa dihindari lagi. Kalau menteri bergerak ke sini, ya benteng ini bisa ambil pion yang ada di sini. Ambil pion yang di sini bisa, kalian bisa mendapatkan menteri. Tapi yang paling cepat adalah ambil pion di sini. Open skak, double skak, ya memaksa raja mundur kawan. Kalau mundur ke sini, ancaman berikutnya ya bisa kalian lanjutkan dengan langkah benteng ke G7 skak, memaksa raja ke sini, benteng ke G4 skak, raja ke sini, dan bisa diikuti gajah melakukan skak, dihantam oleh benteng, disikat menteri, ditutup benteng, disikat menteri, ditutup menteri, skak mat. Itulah jika pion ini diambil oleh gajah. Tapi setelah diambil oleh menteri pun, MVL menyerah setelah kuda D4. Terus apa ancamannya kawan? Kenapa saat kuda melangkah ke D4 ini MVL menyerah? Ancamannya adalah berikutnya ini kawan. Kuda akan lompat ke peta F5, ancam menteri, garpu menteri kawan, dan memberikan dukungan bagi menterinya ambil pion H6 dan ancaman skakmat juga. Stockfish menyarankan raja bergeser ke peta H7 untuk menghindari skak garbuan. Setelah kuda F5 kawan, tetap ancamannya adalah ancaman skakmat kawan. Menteri ambil pion, raja bergeser, terus nanti diikuti menteri ke peta G7 skakmat. Stockfish menyarankan kuda ke D5 menyerahkan menteri. Itulah jalan terbaik kawan. Dilanjut seperti ini, kemudian menteri C2 skak, dan mungkin seperti ini langkah-langkahnya nanti kawan. Komposisi terakhirnya mungkin akan jadi seperti ini. Ya terserah kalian nanti bisa melangkah gajah kemana untuk menghindari kuda ini, atau tetap saja di sini dan kalian menghabiskan pion-pion hitam di sini. Terserah kalian. Itulah kenapa setelah kuda bergerak ke peta D4 ini MVL menyerah. Kalian cari cara yang lain untuk mempertahankan posisi. Tadi saya tunjukkan hanya satu variasi saja kawan, yaitu raja bergeser ke peta H7. Silakan kalian otak-atik sendiri variasi-variasi yang lain. Tapi memang sudah sangat sulit kawan untuk menghentikan ancaman skakmat, kecuali untuk memperpanjang permainan hanya dengan cara mengorbankan menteri tadi. Oke, itulah kawan salah satu game di babak 32 besar antara Samsevian mengalahkan Super Grandmaster MVL dalam permainan Armageddon. MVL ini juga dikenal jago dalam permainan cepat kawan. Tapi kemunculan Samsevian di beberapa event turnamen online dalam permainan rapid juga akhir-akhir ini saya lihat performanya sangat bagus. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.